Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus, 1058/450 Hijriah, meninggal di Tus, 1111/14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, umur 52-53 tahun, adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia, kini Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Yang lebih tepat sebenarnya adalah melafalkannya Al-Ghazali, yakni dengan mentasydidkan huruf zai. Alasannya, lafaz Al-Ghazali berasal dari kata ghazal, yang bermakna tukang tenun. Al-Ghazali dinisbatkan pada pekerjaan ini karena ayahnya adalah seorang tukang tenun bulu yang hasilnya dijual pada tokonya. Lakop ini sama seperti orang yang diberi gelar, Atori, karena dia penjual minyak wangi atau Khobasi, karena dia menjual roti. Ibnu Imad berkata, Al-Ghazali bermakna Al-Ghazal yakni tukang tenun. Demikian pula Al-Atori yang bermakna tukang parfum dan Al-Khobazi yang bermakna tukang roti menurut istilah penduduk Khurasan. Demikianlah yang beliau katakan dalam kitab Al-Ibar. Al-Isnawi berkata dalam Tobaqotnya, Al-Ghazali adalah seorang imam yang dengan namanya dada menjadi lapang, jiwa menjadi hidup, tinta-tinta menjadi berbangga ketika menulis namanya, kertas-kertas terguncang mendengar namanya, suara-suara akan jadi khusyuk dan kepala-kepala akan tertunduk. Beliau dilahirkan di Tus tahun 450 Hijriah. Ayahnya menenun bulu dan menjualnya di tokonya. Pada pengajian Selasa pagi ini, 2/2 Hijriah, Ahmad Khotib akan membahas perihal kisah Imam Ghazali yang bisa masuk surga bukan karena ibadahnya, namun lebih kepada kasih sayang yang diberikan kepada seorang lalat yang kehausan. Waktu itu, tutur Haji Ahmad Khotib mengisahkan Imam Al-Ghazali menulis kitab dengan sebuah tinta dan pena. Di saat menulis itulah, tiba-tiba terbanglah seekor lalat dan hinggap di mangkuk tinta Imam Al-Ghazali. Lalat itu tampaknya sedang kehausan. Ia meminum tinta di mangkuk itu. Melihat lalat yang kehausan itu, Imam Al-Ghazali tidak memukul lalat tersebut namun membiarkan saja lalat itu meminum tintanya. Ketika Al-Ghazali wafat, selang beberapa hari kemudian, seorang ulama yang merupakan sahabat dekat beliau bermimpi. Dalam mimpi itu terjadilah dialog. Sahabatnya itu bertanya, "Wahai Hujatul Islam, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu?" Petik 2. Al-Ghazali menjawab, Allah telah menempatkanku di tempat yang paling baik. Gerangan apakah sampai engkau ditempatkan Allah di tempat yang paling baik itu? Apakah itu karena kealimanmu dan banyaknya kitab-kitab bermanfaat yang telah kau tulis? Tanya sahabatnya. Al-Ghazali menjawab, tidak, Allah memberiku tempat yang terbaik, hanya karena pada saat aku menulis aku memberikan kesempatan kepada seekor lalat untuk meminum tintaku karena kehausan. Aku lakukan itu karena aku sayang pada makhluk Allah. Dari kisah inilah, lanjut Ahmad Khotib, dapat diambil hikmah kasih sayang itu wajib diberikan kepada semua makhluk Allah tidak terkecuali seekor lalat. Karenanya janganlah kita meremehkan amalan-amalan kecil, sebab amalan kecil tersebut bisa jadi dipandang baik di mata Allah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah kehidupan beliau yang penuh hikmah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi